Saudara Tuhan, jangan lupa Bapak Ibu Saudari bisa mengikuti channel Pastor Deso baik di TikTok, baik juga di YouTube. Saudara kalau di TikTok saudara bisa follow, kalau di YouTube saudara bisa subscribe. Ya, jangan lupa juga saudara bisa mengikuti channel Upper Room Glory. Ya, ini yang saya sematkan, kalau di TikTok saya sematkan nama channelnya Upper Room Glory. Itu channel saya yang kedua bersama Ibu Gembala. Ya, yang setiap malam saudara kami berusaha untuk berdoa jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ya, saudara bisa bergabung setiap malam di channel itu. Ya, saudara bisa follow supaya nanti ketika ada live, saudara dinotifikasi di handphone saudara ya. Kalau saudara rindu untuk menyembah, berdoa, dan saudara rindu dikuatkan di dalam setiap hidup saudara. Di sana lebih banyak kita menyembah dan berdoa. Tentunya nanti yang menggawangi adalah istri saya, Ibu Gembala. Ya, sebut saja Ibu Gembala ya. Namanya Upper Room Glory. Saudara bisa follow di sana. Bapak Ibu Saudari yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati setiap hari mengikuti refresh dan reset atau mengikuti channel Pastor Deso. Ya, saudara bisa tulis, lalu kemudian saudara bisa tulis dari kota dari mana saudara ada. Ya, kota dari mana saudara ada. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terberkati setiap hari lewat refresh dan reset, lalu kemudian kota dari mana saudara ada. Terima kasih yang sudah menulis. Ya, Bapak Ibu Saudari terberkati setiap hari dari Jawa Timur, dari Nganjuk, dari Sarawak, Malaysia. Selamat pagi ya buat kalian semua dari Makassar. Ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, jangan lupa tulis daerahnya, dari Depok Timur Dalem, ya, dari Kupang NTT, dari Jogja, Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, ya, dari Jepara, ya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, dari Banten, shalom orang-orang Banten, orang-orang Jepara, orang-orang Jogja, orang-orang Jawa Tengah, shalom ya, dari Jakarta, God bless you, ya, dari Sumba, dari Solo, ya, shalom buat kita semua yang sudah menulis, terima kasih loh buat Bapak Ibu Saudari, ya, dari Jepara, shalom Bu Istiana, dari Bekasi, shalom ya, teman-teman semua yang dari Bekasi, shalom, dari Surabaya, terima kasih Bu Esther Meliana, thank you. Joanna, thank you, dari Manado, Pastor, shalom. Ya, orang-orang Manado. Shalom dari Bogor, Bu Imi, ya, Imi Herawati, Bu Rosalina Parlindungan. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dari Kupang NTT, shalom. Ya, teman-teman semua yang dari sini, dari mana aja yang mengikuti channel Pastor Deso, kalian bisa tulis terberkati lewat channel Pastor Deso, lalu kemudian saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara hadir. Dari Sidoarjo, shalom, dari Malaysia, dari NTT, shalom ya teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Jakarta Barat, shalom. Ya, jadi dari Karanganyar, dari Depok juga Jawa Barat, shalom. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya, dari Jakarta, shalom. Ya, teman-teman semua. Saudara, biar teman-teman semua yang baru tahu bahwa di channel Pastor Deso ternyata kita dari berbagai kota yang ada di Indonesia, berbagai kota yang ada di Malaysia, ya, bahkan Bapak Ibu Saudari ada yang dari Singapura, dari Australia pernah mengikuti di channel Pastor Deso, dari Cina, dari Taiwan yang saya ingat ya Bapak Ibu Saudari, dari Filipina, dari Brunei, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari Korea juga pernah, dari Taiwan juga pernah, Bapak Ibu Saudari, dari Qatar juga pernah. Ya, yang saya ingat saja ini Bapak Ibu Saudari kalau dari luar negeri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi buat kita semua dari Madiun, God bless you ya. Teman-teman semua, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini dari Jakarta Utara, Bu Ruth Gunawan, God bless you ya. Haleluya. Ya, dari Bekasi, shalom, Bu Teresia Neni, shalom. Ya, buat teman-teman semua, shalom buat kalian semua. Ya, dari Batam juga ada ya. Dari Batam ya, salam kenal ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan buat kalian semua. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang mengantar keluarganya sedang mengunjungi sebuah perkebunan teh di daerah pegunungan. Saudara, pagi itu begitu tebal menyelimuti kehadiran bapak ini yang ada di tempat itu. Dan dari tempat dia berdiri, Bapak Ibu Saudari, dia tidak bisa melihat apapun, tidak melihat pohon,
tidak bisa melihat jalan yang agak jauh, ya, hanya putih dan suara angin. Lalu kemudian anaknya memegang tangannya erat dan bertanya, "Papa, kita masih di dunia yang sama kan?" Saudara, pernahkah hidup kita terasa seperti itu? Saat kalian membuka mata di pagi hari, tetapi masa depan begitu kabur, seputih kabut itu. Ya, seperti kabut Bapak Ibu Saudara. Saat doa-doa kita seolah-olah membentur langit-langit kamar dan jatuh kembali ke lantai tanpa jawaban-jawaban dalam setiap kehidupan kita semua. Saat kalian berdiri di persimpangan karir, saat kalian berdiri di persimpangan hubungan, atau di dalam kesehatan-kesehatan yang tidak kunjung membaik dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, dan semua rambu-rambu itu seolah-olah ditelan kabut dalam kehidupan kita semua. Jika hari ini kalian merasa sedang berjalan dalam kabut, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak-kakak, atau siapapun kita semua. Saudara, jika hidup kita merasa sedang dalam kabut atau merasa sedang berjalan di dalam kabut, kita tidak melihat rencana Tuhan, kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi, maka firman Tuhan pagi ini untuk kalian semua, ya, untuk kita semua. Bisakah kita mengakui, ya, sesuatu bersama-sama pagi hari ini? Terkadang menjadi orang percaya itu melelahkan Bapak Ibu Saudari, betul? Terkadang menjadi orang percaya kepada Tuhan itu melelahkan. Ya, kita pengen ikut Tuhan, ada saja tantangannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Terutama ketika kita telah berdoa, kita telah berpuasa, kita membaca firman Tuhan, tetapi hidup kita itu tetap seperti puzzle yang kepingannya tidak cocok satu dengan yang lain. Kita melihat orang lain sepertinya memiliki peta hidup yang jelas. Mereka sukses, mereka keluarganya harmonis, ya, pekerjaannya tanda kutip diberkati secara ekonomi, materi, ya Bapak Ibu Saudari, pelayanannya berkembang, bisnis usahanya berkembang. Sementara kita seperti hanya melihat kabut, ya. Kita bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau lupa kepadaku? Apakah janjimu untuk rencana damai sejahtera hanya untuk orang lain, bukan untukku dan keluargaku? Saudara, perasaan itu sah-sah saja ada dalam kehidupan kita semua. Dan Alkitab, Bapak Ibu Saudari, penuh dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama. Ya, Alkitab yang saudara baca setiap hari, yang saudara renungkan setiap waktu dalam hidup saudara, juga penuh dengan orang-orang yang merasakan hal yang sama. Tetapi dari dalam kabut itulah, saya mau ingatkan baik-baik bahwa Tuhan justru sedang menyatakan sebuah jenis iman yang lebih dalam. Ya, sebuah jenis iman yang lebih dalam, lebih murni. Iman yang tentunya Bapak Ibu Saudari tidak memerlukan tanda, tetapi iman yang hanya memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, satu ketika ada seorang petani yang sangat saleh. Satu hari banjir besar melanda, ya, desanya atau rumahnya. Lalu kemudian air mulai naik, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu kemudian ada sebuah perahu rescue datang untuk menyelamatkan bapak ini. Rescue itu sampaikan, "Bapak, ayo naik, air akan terus naik. Nanti bapak kenapa-napa repot, ayo naik ke sini ke perahu." Petani itu menjawab, Bapak Ibu Saudara, "Tidak usah, gak usah Pak. Tuhan akan menyelamatkanku, aku gak perlu Bapak. Tuhan pasti menyelamatkanku." Lalu kemudian air semakin tinggi, Bapak Ibu Saudari, dia naik ke lantai 2 rumahnya. Lalu kemudian perahu kedua pun datang, "Pak, cepat naik, ayo naik, bahaya. Kalau Bapak gak naik perahu ini bahaya." Lalu kemudian Bapak ini juga ngomong kepada rescue yang kedua itu, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, "Pergilah. Aku ini orang percaya. Tuhanku pasti akan menolong hidupku. Aku gak perlu kamu. Pertolonganku bukan dari kamu tapi dari Tuhan. Aku gak perlu kamu. Pergilah, pergi. Nanti Tuhan juga pasti tolong." Akhirnya Bapak Ibu Saudari, air itu hampir menenggelamkan rumahnya. Dan dia terpaksa naik ke atap. Lalu kemudian ada sebuah helikopter ternyata datang kembali.
dan menjatuhkan anak tangga Bapak Ibu Saudara, atau tangga ya. Kalau dalam helikopter tuh ada tangga yang seperti tali, ya, lalu kemudian dijatuhkan di sana ke dalam rumah Bapak ini. Lalu kemudian orang dari atas bilang kepada Bapak ini, "Pak, ayo naik. Ini penyelamatan terakhir di daerah sini, ayo Bapak naik." Lalu petani itu tetap bersikeras, "Aduh, aku tidak butuh pertolongan kalian. Aku punya Tuhan." Dan akhirnya petani itu tenggelam. Petani itu meninggal, Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian di surga dengan sedikit kesal, dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, aku ini udah begitu setia beriman padamu. Mengapa engkau tidak menyelamatkan aku, Tuhan?" Dia agak sedikit kesal kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia bertanya, "Mengapa engkau tidak menyelamatkan aku?" Lalu Tuhan menjawab, "Nak, aku itu sudah mengirimkan 2 perahu dan 1 helikopter. Apalagi yang kau mau?" kata Tuhan kepada Bapak itu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kadang kita itu seperti petani itu. Kita berteriak, minta kejelasan di dalam kehidupan kita semua. Kita minta peta, kita minta tanda yang spektakuler dalam kehidupan kita semua. Sementara Tuhan sudah menyediakan perahu dalam setiap hidup saudara dan saya, yaitu firman Tuhan yang seharusnya kita baca setiap hari. Ya, Tuhan menyediakan perahu itu lewat firman Tuhan. Tuhan menyediakan helikopter itu lewat komunitas-komunitas yang menasehati kita. Salah satunya seperti channel Pastor Deso ini. Ya, komunitas. Ya, Bapak Ibu Saudari, Tuhan menyiapkan helikopter itu lewat komunitas yang menasehati, dan tentunya tuntunan Roh Kudus yang lembut dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman dalam kabut bukan soal menunggu mujizat yang besar dalam hidup saudara dan saya, tetapi tentang melihat dan memanfaatkan sarana yang sudah Tuhan sediakan di tengah-tengah kabut itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu sebagai sarana dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Iman ya di tengah kabut dalam setiap hidup saudara. Faith in the fog. Iman di tengah kabut. Saudara, kita mau belajar hal ini di dalam setiap hidup kita semua. Kita mau percaya kepada Tuhan ketika peta hidup kita pun tidak terlihat jelas dalam hidup saudara dan saya. Saudara, mungkin kita pernah berkendara di tengah-tengah kabut yang tebal. Pandangannya hanya beberapa meter. Lampu mobil sekeliling Bapak Ibu Saudari seperti bayangan-bayangan yang samar. Dan hati kita berdebar-debar. Ya, kaki kita menempel pelan-pelan di rem mobil kita. Dan semua yang kalian andalkan, baik peta, ya Google Maps, rambu-rambu, ya GPS, seolah-olah semua kehilangan fungsinya. Saudara, Bapak Ibu, hidup kita itu seringkali seperti itu. Ada masa depan yang kabur. Ada keputusan-keputusan yang membingungkan. Bahkan ada doa yang seolah-olah, ya Bapak Ibu Saudara, tidak pernah terjawab dalam kehidupan kita semua. Dan kita bertanya, Tuhan, kemana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Kenapa Engkau membawaku ke hal ini? Aku ini tidak melihat jalannya, Tuhan. Mana jalannya ya Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, namun justru dalam kabut ketidakpastian itulah iman yang sejati tidak berhenti bekerja, tetapi belajar untuk meraba-raba kehendak Tuhan yang setia di dalam setiap hidup kita semua. Ya, iman bukanlah penglihatan yang sempurna, tetapi adalah langkah penuh kepercayaan di tengah-tengah penglihatan kita yang terbatas dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, iman di tengah kabut kehidupan bukan soal melihat dengan jelas, tetapi tentang memegang erat tangan Tuhan yang tidak pernah salah dalam hidup kita semua. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah salah. Dia memegang erat setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi kabut kehidupan itu Bapak Ibu Saudari, ketika saudara dan saya melewati itu semua, iman di tengah-tengah kabut itu
bukan soal melihat dengan jelas. Tapi kita tahu ada yang memegang dengan erat. Ya Bapak Ibu Saudari di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan pegangannya itu tidak pernah salah. Dan mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang justru mengalami pertumbuhan iman yang baik. Ya, yang semakin besar saat mereka melihat peta hidup mereka tidak jelas Bapak Ibu Saudari. Mari bersama-sama kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Poin yang pertama, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua, Tuhan itu menuntun. Bukan hanya memberi peta lengkap di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, Tuhan itu menuntun di dalam setiap hidupmu. Bukan memberi peta yang lengkap. Ingat baik-baik, terkadang Tuhan tidak memberi peta yang lengkap dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi di tengah-tengah peta yang tidak lengkap, yang blur itu dalam hidup saudara dan saya, ingatlah Tuhan menuntun kita semua. Amin. Tuhan menuntun saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam teologi perjanjian lama, iman di dalam perjanjian lama sering digambarkan sebagai perjalanan Abraham keluar dari sebuah wilayah yang bernama Ur. Ya, atau Bapak Ibu Saudari, iman di dalam perjanjian lama juga digambarkan sebagai perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu, kalimat kunci seperti berjalan dengan Tuhan dalam Kejadian 5 ayat 24, Kejadian 6 ayat yang ke-9, berjalan dengan Tuhan itu menekankan relasi yang dinamis dan ketergantungan setiap hari, baik Abraham, baik bangsa Israel. Bukan sekedar mencapai tujuan, tetapi ada relasi yang dekat. Ada relasi di antara Abraham dengan Allah. Abraham bergantung setiap hari kepada Allah. Demikian juga bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Mereka harus dituntun tiang awan dan tiang api dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, bukan hanya sekedar mencapai tujuan. Tuhan memberi janji atau promise. Ya, promise dalam bahasa Inggrisnya. Bukan blueprint, bukan cetak biru secara rinci dalam setiap kehidupan Abraham maupun orang Israel. Saudara, kejelasan dalam setiap kehidupan bangsa Israel dan Abraham itu, ingatlah baik-baik ya, kejelasan itu tertuju kepada siapa yang menyertai. Ya, kejelasan itu tertuju kepada siapa yang menyertai. Bukan pada bagaimana perjalanan kehidupan kita semua. Bukan pada bagaimana perjalanannya. Tetapi tertuju semua kepada siapa yang menyertai saudara dan saya. Inilah konsep perjalanan dalam teologi perjanjian lama. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Allah tidak memberi bangsa Israel peta perjalanan lengkap. Untuk melintasi padang gurun. Nanti kamu harus lewat wilayah ini. Kamu harus lewat ini, nanti kalau sudah sampai sini ada tuh musuh di sini. Allah nggak memberikan seperti itu dalam setiap kehidupan orang Israel. Saudara, Dia tidak memberikan peta perjalanan lengkap untuk melintasi padang gurun di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan hanya bilang, aku akan membawa kamu dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Aku akan membebaskan kamu, mengeluarkan kamu. Ya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Saudara, sebaliknya Allah itu memberi dirinya dalam bentuk ya yang kasat mata. Seperti tiang awan tadi yang saya sampaikan, tiang api. Mereka harus mengikuti tanda-tanda itu setiap hari. Ya, ingatlah, itu yang dialami orang Israel. Terkadang mereka berhenti lama dalam setiap hidup mereka. Terkadang mereka berangkat tiba-tiba dalam setiap kehidupan orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudari. Dan saudara, kisah itu saudara bisa lihat di dalam Bilangan pasal 9 ayat yang ke-17 sampai 23. Tetapi prinsipnya jelas, Tuhan itu cukup untuk langkah setiap kehidupan orang Israel hari itu atau hari ini di mana mereka menghidupi. Saudara, prinsipnya jelas, Tuhan itu cukup untuk hari ini, meskipun besok masih samar-samar dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan ini sama seperti hidup kita semua. Ya, nggak ada yang tahu hari esok, 2 hari lagi, minggu depan, 1 tahun ke depan, ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan.
atau nanti malam saja, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi prinsipnya dalam setiap kehidupan iman kekristenan adalah Bapak Ibu Saudari, ya, petunjuk Tuhan itu cukup untuk langkahmu dan langkahku hari ini. Amin. Meskipun besok masih samar-samar, meskipun jalan kehidupan besok masih tampak kabut, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Saudara, dia mendapati janji Tuhan dalam setiap kehidupannya untuk keluar dari negerinya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, kata Tuhan kepada Abraham. Saudara, Tuhan tidak memberi, ya, dia tidak memberitahu kehidupan ataupun tempat, ya, nama negeri itu kepada Abraham. Rute-rutenya nggak dikasih tahu, tantangannya tidak dikasih tahu kepada Abraham, Bapak Ibu Saudari. Jadi Tuhan tidak memberitahu Abraham nama negeri, nama rute-rutenya, tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Abraham. Tuhan tidak memberitahu kepada Abraham. Dia hanya bilang, keluarlah dari negerimu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, hanya sebuah perintah, hanya sebuah janji. Tetapi iman Abraham itu adalah iman yang tentunya dia tetap berangkat dalam kabut. Dia tetap taat di dalam kabut yang dia alami, yang dia jalani dalam setiap kehidupannya. Saudara, Abraham hanya berpegang kepada suara Tuhan. Ya, Abraham hanya berpegang kepada suara Tuhan di dalam setiap hidupnya. Maka pemaknaan yang pertama, ingatlah pada bagian yang pertama ini ya, Tuhan itu menuntun, bukan memberi peta yang lengkap. Ini bagian yang pertama yang kita belajar pada kesempatan hari ini. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil pada bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudari, iman itu adalah respon terhadap undangan. Bukan terhadap informasi yang sudah lengkap. Nah, Tuhan itu menghargai ketaatan kita yang dimulai meskipun ya dengan pengetahuan yang terbatas dalam hidup saudara. Sekali lagi, iman itu adalah respon terhadap undangan Allah. Ya, sekalipun informasinya tidak lengkap dalam hidup saudara. Karena Tuhan menghargai ketaatan. Ya, dan itu dimulai meskipun pengetahuan kita masih terbatas di dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi ayo kita responi undangan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Dengan ketaatan, dengan kita berjalan dalam ketaatan setiap hari kepada Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang penting tadi prinsipnya jelas. Ya, dalam setiap hidupmu Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, saudara tahu bahwa di hari itu ada petunjuk Tuhan yang cukup untuk langkah kehidupanmu hari itu. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tahu walaupun di tengah-tengah ketidakjelasan itu, ya Bapak Ibu Saudari, kita tahu yang jelas justru kepada siapa yang menyertai hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Ini pemaknaan yang pertama. Pemaknaan yang kedua, saudara, kredibilitas Tuhan itu lebih penting daripada kejelasan situasi dalam setiap hidup saudara. Ya, kita percaya karena mengenal karakternya yang setia. Meskipun keadaan tidak bersahabat dalam kehidupan saudara. Meskipun keadaan tidak baik-baik dalam setiap kehidupan saudara. Kredibilitas Tuhan itu lebih penting. Karakter-karakter Tuhan itu lebih penting daripada kejelasan situasi kita semua. Dan kita percaya karena Bapak Ibu Saudari kita mengenal karakternya. Dia Allah yang memelihara. Dia Allah yang menjaga. Dia Allah yang setia di dalam setiap hidup kita semua. Meskipun keadaan-keadaan saudara tidak bersahabat yang saudara alami setiap waktu dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, bayangkan seorang papa yang sedang mengajak anaknya yang masih kecil naik ke gunung. Kemudian si anak bertanya, "Papa, jalannya nanti seperti apa? Licin enggak? Nanti ada sungai enggak?" kata si anak. Lalu kemudian papanya tidak memberikan peta secara lengkap di dalam setiap kehidupan anak tersebut. Papanya hanya berkata, "Sudah, kamu pegang tangan papa erat-erat. Ya, ikuti setiap langkah papa. Papa yang akan menuntunmu." Saudara, iman itu adalah memegang tangan Bapa kita semua yang di sorga. Amin. Iman itu seperti itu.
Kita memegang tangan Bapa kita yang di surga. Meskipun kaki kita hanya melihat kabut di depan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka saudara dapat mengaplikasikan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saudara, dalam mengambil keputusan-keputusan besar, entah itu karir dalam setiap hidup saudara, entah itu pernikahan, entah itu pindah kota dalam hidupmu. Daripada menuntut Tuhan menunjukkan seluruh jalan hingga finish dalam kehidupanmu, berdoalah. Tuhan, tunjukkanlah langkah pertama yang harus aku ambil hari ini. Ya, gak usah minta Tuhan, tunjukkanlah langkah yang ke-1000 nanti. Langkah ke-1000 itu seperti apa Tuhan? Jangan berdoa seperti itu. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah langkah pertama yang harus aku ambil hari ini. Aku percaya Engkau akan membukakan langkah berikutnya pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang perlu saudara lakukan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Jadi kalau ada doa-doa juga terasa tidak terjawab dalam hidup Bapak Ibu Saudari, alihkan fokusmu dari mendapat jawaban yang cepat menjadi Bapak Ibu Saudari menjalin keintiman dengan Tuhan. Ya, daripada saudara berdoa terus kemudian menantikan jawaban-jawaban secara instan, mendingan saudara Bapak Ibu Saudari kita semua belajar menjalin keintiman kita dengan Tuhan. Ya, menjalin keintiman kita dengan Tuhan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Habiskan waktu-waktu kita dalam penyembahan. Habiskan waktu-waktu kita dalam merenungkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan akan pribadi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Menguatkan keyakinan kita akan pribadi Tuhan. Sambil tentunya tetap menyampaikan permohonan-permohonan dalam setiap kehidupan saudara. Daripada saudara maaf ya, saudara ada di dalam saudara ada di dalam room di tempat ini hanya untuk mau berdebat, hanya mau mengasah jawaban ya dari setiap pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudari. Padahal saudara sebenarnya tidak mau belajar saja. Saudara hanya mau tes-tes saja, ya adu ilmu dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Daripada saudara berdebat seperti itu, ya Bapak Ibu Saudari, ya saudara mendingan saudara berdoa, baca kitab yang saudara yakini dalam setiap hidup saudara, dan hidupilah nilai-nilai kitab yang saudara yakini. Ya, daripada saudara pusing, saudara nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus ada di room Kristen, misalkan Bapak Ibu Saudari, saudara cari room yang membuat saudara dan saya, ya atau saudara bisa berdebat dengan bebas, atau saudara bikin room sendiri, ya Bapak Ibu Saudari lebih elok, lebih elegan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudari ada di channel Pastor Deso, ya saya hanya berdoa supaya Tuhan yang menjamah setiap hatimu, ya supaya Tuhan yang terus membawa hatimu melekat, Roh Kudus yang memimpin seluruh kehidupanmu untuk mengenal pribadi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di channel ini Bapak Ibu Saudari kita berdoa, ya kita bukan debat kusir, ya Bapak Ibu Saudari, kita tidak mau hanya ngomongin dasar lagi, berbicara mengenai dasar lagi, ya di dalam setiap hidup kita semua. Biasanya kan pertanyaan-pertanyaan dalam perdebatan-perdebatan itu adalah hal-hal yang dasar lagi, ya itu perkara-perkara sebenarnya cetek Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita pengen terbang tinggi, mengenal Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara menemukan harta di dalam setiap kehidupan saudara yang terpendam di dalam Alkitab. Ya Bapak Ibu Saudari, kita menemukan harta yang terpendam di dalam Alkitab. Dan kita tahu harta itu ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan di dalam Yesus Kristus, itulah harta bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari, itu sedikit supaya menjawab sedikit bagi setiap saudara yang bertanya-tanya terus. Ya Bapak Ibu Saudari, supaya kalian tahu di channel ini setiap kita ya justru rindu semakin dalam, atau bahasanya semakin terbang tinggi, ya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara mau percaya dan belajar, ya di dalam setiap hidup saudara. Ya kalau saudara tidak terberkati, silakan saudara mampir ke channel yang lebih memberkati jiwamu. Ya daripada nanti saudara di tempat ini Bapak Ibu Saudari, kalau saudara nanti khawatir takut percaya kepada Yesus dalam setiap hidup saudara. Tetapi justru
Karena saya sebagai seorang hamba Kristus, hamba Tuhan, saya rindu supaya setiap orang-orang yang mendengar channel ini, mereka boleh percaya kepada Yesus. Ya, lewat setiap Bapak Ibu Saudari, yang mungkin hati yang tulus itu, hati juga mungkin yang keras, Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara, dalam setiap kegagalan atau perubahan-perubahan rencana, ingatlah, perubahan rute bukan berarti Tuhan tersesat. Ya, perubahan-perubahan rute dalam setiap kehidupan kita semua bukan berarti Tuhan menyesatkan saudara, bukan. Sama seperti tiang awan yang bisa berubah arah. Percayalah bahwa Ia tahu jalan-jalan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kadang ada rute, walaupun kita sudah Tuhan nanti 2026 seperti ini ya Tuhan, 2027 nanti begini ya Tuhan. Tapi ternyata di tengah-tengah tahun atau menjelang akhir tahun ada perubahan rute yang Tuhan buat. Tapi itu bukan untuk menyesatkan kita. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu semua untuk menuntun setiap langkah hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Supaya engkau dan saya bisa sampai garis akhirnya. Bisa setia sampai garis finishnya. Ini yang pertama dalam setiap hidup saudara dan saya. Tuhan itu menuntun, bukan memberi peta yang lengkap dalam hidup saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, inilah kita belajar, kita tetap beriman di tengah-tengah kabut dalam setiap hidup kita semua. Yang kedua, saudara, bagian yang kedua kita belajar bahwa kabut itu adalah sekolah iman yang paling efektif. Ya, kabut itu adalah sekolah iman yang paling efektif. Yang paling efektif dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 23. Saya membacakan buat kita semua. Ibrani 11 ayat 23, Bapak Ibu Saudari, demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman di dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ya Bapak Ibu Saudari, dalam bahasa Ibraninya itu emunah. Ya di dalam bahasa Yunaninya itu pistis. Saudara, kata iman di dalam Alkitab itu mengandung makna sebuah keteguhan di dalam hati. Ya. Jadi iman itu di dalam Alkitab itu mengandung makna adanya keteguhan, adanya ketekunan, adanya kesetiaan, itulah iman. Saudara, ibu Musa itu menyembunyikannya karena iman, karena keteguhannya, karena ketekunannya, karena kesetiaannya. Dan ini adalah tindakan aktif yang tentunya bertahan meskipun ada ancaman. Ya, kabut ketakutan pada saat itu sangat nyata dalam setiap ibunya Musa, Bapak Ibu Saudari. Jadi iman bukan perasaan positif, tetapi Bapak Ibu Saudari merupakan keteguhan hati yang berakar pada Allah. Ya, di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ya, saya membacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku, janganlah atau anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang terkasih, Yakobus menulis agar kita menganggap ujian itu sebagai sukacita, ya, karena menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan yang berarti saudara dan saya memiliki kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan. Karena kata ketekunan di sana adalah hipomone dalam bahasa Yunaninya, yang artinya Bapak Ibu Saudari, ketika itu menghasilkan ketekunan, itu berarti ada kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Itulah artinya hipomone dalam bahasa Yunani, ya, ketekunan itu. Saudara, proses ini membuat kita semua menjadi sempurna, menjadi utuh. Bahkan setiap kabut dalam kehidupan kita semua, entah itu ujian, entah itu ketidakjelasan, itu adalah media pengajaran ilahi, ya,
Itulah media pengajaran Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter Kristus ada di dalam diri saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Itulah media daripada Tuhan. Ada ujian, ada ketidakjelasan, ada kabut di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah media pengajaran Tuhan. Supaya ada karakter Kristus tertanam dalam diri kita semua. Karakter Kristus saudara kenakan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Itu ada cerita seorang murid-murid atau murid-murid, ya, murid-murid Kristus di perahu itu. Mereka bersama Yesus. Namun ya tentunya pada saat itu di kapal mereka ada badai, ada kabut yang gelap. Ya, di dalam setiap hidup mereka mulai mengamuk. Mereka panik pada saat itu. Mereka merasa Tuhan tidak peduli. Ya, Guru, tidakkah engkau peduli, kata murid-murid itu kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudari. Tetapi Yesus justru membawa mereka ke sisi yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya Yesus memberhentikan badai itu di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, kabut badai itu menjadi ruang kelas bagi setiap murid-murid itu untuk belajar bahwa kehadiran Tuhan, ya, kehadiran Tuhan itu lebih besar daripada angin dan gelombang saat itu di perahu mereka. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua pada bagian yang kedua. Saudara diingatkan, kabut adalah sekolah iman yang paling efektif. Amin, Bapak Ibu Saudari. Pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, ingatlah baik-baik bahwa Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter. Ya, Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter saudara daripada saudara kenyamanan-kenyamanan kita. Saudara, kabut itu diperlukan untuk apa? Untuk membakar ketergantungan kita kepada diri sendiri. Kita ini sering mengandalkan diri kita sendiri dan Tuhan rindu untuk membakar semua itu. Jangan bergantung kepada dirimu sendiri. Dan ini semakin memurnikan ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara, itulah fungsinya kabut. Tetap kabut itu diperlukan. Supaya saudara bukan bergantung kepada dirimu sendiri. Dan Tuhan rindu membakar itu semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, jangan kita bergantung kepada dirimu sendiri. Ya, karena firman Tuhan kan dikatakan di dalam perjanjian lama, ya Bapak Ibu Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan sesamanya. Saudara, mari, Tuhan lebih peduli pada pembentukan karakter kita daripada kenyamanan-kenyamanan kita. Ya, ini pemaknaan yang bisa saudara ambil pada bagian yang kedua yang kita belajar, kabut adalah sekolah iman yang paling efektif. Saudara, yang kedua, pemaknaan yang kedua yang bisa kita ambil dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak pernah bisa dipercaya. Ya, iman itu harusnya teruji. Sehingga Bapak Ibu Saudari, iman itu layak dipercayai. Iman itu sama seperti otot, hanya bertumbuh kuat ketika digunakan. Bapak Ibu Saudari, sama seperti orang yang ngangkat barbel dalam setiap kehidupan saudara. Itu harus terus menerus sehingga ototnya bisa kuat. Otot di sini, ya di sini nih, atau otot di kaki, Bapak Ibu Saudari, ya di paha, ya lalu kemudian di perut, ya. Iman itu seperti otot. Dia hanya bisa bertumbuh kuat ketika digunakan dan dilatih di dalam setiap tekanan-tekanan yang semakin meningkat sesuai dengan kapasitas iman itu. Perhatikanlah ini baik-baik. Jadi Bapak Ibu Saudari, yang kedua kita belajar, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak pernah dipercaya. Jadi kalau saudara ada ujian-ujian dalam setiap kehidupan saudara, berarti saudara latihlah setiap otot-otot imanmu. Ya, dan itu akan terus bertumbuh. Itu akan terus bertumbuh dalam setiap hidup saudara. Setiap hari, ya, yang tadinya orang nyaman ke gereja itu setiap minggu, tapi ternyata lewat channel Pastor Deso ada yang nyaman juga Bapak Ibu Saudari, gereja itu setiap hari. Ya, setiap hari. Saudara, kalau saudara mau datang kepada Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, kita rindu menjadi gereja yang berjalan setiap hari, bukan hanya setiap hari Minggu. Karena kita tahu persekutuan kita dengan Tuhan itu bukan cuman satu kali dalam 7 hari. Satu kali dalam seminggu maksud saya.
Bukan seperti itu saja. Kita butuh Tuhan loh setiap hari. Sama seperti kita makan setiap hari. Masa Bapak Ibu Saudari Saudara ke gereja cuma seminggu sekali? Apalagi yang cuma 2 kali sebulan. Ya, sekali sebulan dalam setiap hidup saudara. Berkomitmenlah. Ya, untuk semakin meningkat di dalam perjalanan imanmu. Ya walaupun mungkin ada badainya, ada tantangannya, ada kesibukan-kesibukan tersendiri. Ya kalau saudara ada kesibukan karena memang saudara mencari nafkah dan lain sebagainya. It's no problem Bapak Ibu Saudari. Itu pun juga ibadahmu kepada Tuhan. Karena ibadah kita, ingat sekali lagi, bukan hanya di gereja. Bukan hanya di channel Pastor Deso. Tetapi ibadah kita 24 jam setiap hari kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang berkenan di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Seorang pria lagi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah aku kesabaran. Saudara, apakah Tuhan langsung menurunkan kapsul kesabaran dari surga dalam setiap kehidupan pria itu? Tidak. Esok harinya saudari, pria ini akan menghadapi kemacetan yang panjang lah, antrian yang super panjang lah di bank, ya. Belum lagi anak-anak yang rewel di dalam setiap kehidupannya. Dia berseru, Tuhan, mengapa hari ini sangat buruk? Lalu dia tersadar Bapak Ibu Saudari, ternyata itulah cara Tuhan menjawab doanya. Ya, Tuhan tidak langsung memberikan kapsul yang namanya kesabaran untuk saudara minum, lalu kemudian ketika saudara minum langsung sabar. Ya, sama ini seperti ilustrasi seperti ini ya. Pak Pendeta, Pastor, aku berdoa supaya rumah tanggaku pulih, mulut istriku nggak bawel seperti itu, suamiku juga nggak main tangan dan lain sebagainya. Pastor, aku minta doa. Lalu kemudian pastornya mendoakan. Misalkan setengah jam 15 menit didoakan. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara setelah didoakan terus kemudian saudara berharap menjadi orang yang langsung diubahkan. Ini sama seperti itu. Enggak mungkin Pak. Makanya Bapak Ibu Saudari, jangan hanya saudara puas doa. Ya, saudara didoakan di momen-momen KKR dalam setiap hidup saudara. Yang gak ada yang salah ketika saudara didoakan KKR lalu kemudian nangis. Tetapi jangan pernah berhenti sampai momen itu. Ya, latihlah terus kesabaran saudara. Latihlah terus pertobatan saudara. Latihlah terus iman saudara setiap hari kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudari nanti dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara tersadar bahwa itulah ternyata cara Tuhan menjawab saudara. Melatih saudara. Bapak Ibu, kabut kesulitan hari itu sekali lagi adalah guru kesabaran yang diizinkan Tuhan untuk mengajari setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo supaya saudara dan saya belajar, saudara dapat mengaplikasikan hal ini. Kabut adalah sekolah iman yang paling efektif. Saat kalian stres dalam pekerjaan atau dalam studi, tanyakan Tuhan, karakter apa yang engkau ingin bentuk dalam diriku melalui tekanan-tekanan ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada karakter Tuhan yang Tuhan ingin bentuk dalam setiap hidup saudara. Melalui setiap tekanan hidup Bapak Ibu Saudari. Entah itu saudara belajar untuk tekun. Entah itu saudara supaya lebih teliti lagi. Ya, atau saudara ada kerendahan hati dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo hadapi dengan doa. Lihatlah semua itu sebagai bagian dari proses pembentukan Tuhan. Ya, saat kalian mungkin stres dalam pekerjaan tadi ataupun studi dalam setiap kehidupan saudara. Ayo, semua itu bagian dari pembentukan Tuhan. Semua itu adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Misalkan saudara juga ada dalam konflik ya antar keluarga, hubungan konflik antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua atau sesama saudara dan lain sebagainya. Ya, di gereja saudara konflik dengan jemaat yang lain, dengan pelayan yang lain, Bapak Ibu Saudari. Daripada saudara menghindar nih ya, lihatlah ini sebagai kesempatan untuk belajar mengampuni. Ya mungkin saudara kepada suamimu, kepada istrimu, ya belajar sebagai kesempatan untuk mengampuni. Kita berkomunikasi dengan lembut, bukan main keras-kerasan komunikasi kita Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, biasanya pernikahan kan awal-awal seperti itu ya. Kalau kita pengen memenangkan setiap ide ataupun setiap apa yang ada di hati kita semua, kita berkomunikasi dengan cara keras.
Pokoknya dengar saya, ini yang benar, ini yang ini begini. Sekarang udah nggak seperti itu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk berkomunikasi dengan lemah lembut. Iya ya mah, coba deh kayak gini ya mah, coba deh kayak gini ya pak. Ngomongnya lebih lembut Bapak Ibu Saudara. Berkomunikasilah dengan lembut atau dengan lemah lembut dalam setiap hidup saudara. Ya, saudara, ketika terjadi konflik dalam setiap hidup saudara, ingatlah belajar untuk mengampuni. Belajarlah berkomunikasi dengan lemah lembut dan belajarlah mengasihi seperti Kristus mengasihi setiap hidup saudara dan saya. Semua itu membutuhkan proses. Semua itu membutuhkan iman, kepercayaan kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara untuk menangani konflik-konflik dalam relasi-relasi saudara dan saya. Saudara, ketika mungkin saudara sakit atau kemungkinan saudara mungkin lagi kelelahan dalam setiap hidup saudara, gunakanlah masa-masa ini untuk belajar bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan sehari lepas sehari. Ya, kalau kalian mungkin terganggu mental health-nya ya dalam setiap hidup saudara, ya gunakan masa-masa ini untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan sehari lepas sehari, sehari lepas sehari. Yang penting bisa dilalui, yang penting bisa dilewati sehari demi sehari, sehari demi sehari. Itu kan yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Karena kesusahan hari esok nanti ada kesusahannya lagi. Ya, banyak orang memikirkan masa depannya, pusingnya hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan, pusingnya hari ini padahal masa depannya belum terjadi. Daripada saudara pusingin masa depan, mendingan saudara nikmati hidup hari ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadikan pengalaman-pengalaman di masa lalu saudara ya sebagai bagian dari peristiwa proses hidup yang membentuk saudara. Jangan terluka terhadap pengalaman-pengalaman itu. Bawalah pengalaman-pengalaman itu ya, baik yang gelap, ya pengalaman yang sulit. Bawa semua itu dalam hadirat Allah dan jadikan pengalaman-pengalaman itu sebagai pendorong, pembelajar ya supaya saudara belajar untuk kehidupan hari ini supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Saya tahu ada orang-orang yang pernah punya pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, tetapi jangan pahit dengan kehidupan masa lalu saudara. Amin. Jangan pahit Bapak Ibu Saudari supaya akhirnya kalau saudara pahit ya maaf ya, kalau saudara pahit dalam hidup masa lalu saudara nggak pernah akan bisa move on dalam setiap kehidupan ini. Maka ayo saudara kubur setiap pengalaman-pengalaman masa lalu yang buruk itu. Ya kubur dan saudara mohon ampun di hadapan Tuhan. Ya kita pun bukan pribadi yang sempurna. Bahkan orang-orang yang pernah melukai saudara, mereka juga sedang berproses. Ya dalam setiap hidup mereka. Mereka juga bukan orang-orang yang sempurna juga. Mungkin ada orang tua yang melukai saudara. Mungkin ada anak-anakmu yang melukaimu. Mungkin ada teman-teman, sahabat yang melukai hidup saudara. Pacar saudara di masa lalu. Ya kan? Yang hari-hari ini kisahnya lagi viral ya Bapak Ibu Saudari. Ada kids grooming katanya Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada ya orang-orang seperti itu. Yang mengalami hal-hal demikian dalam setiap kehidupan saudara. Tapi gunakanlah ya masa-masa di mana saudara mungkin lagi sedang sakit, masa-masa di mana saudara sedang kelelahan untuk belajar bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Renungkanlah firman Tuhan dengan lebih dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Amin. Saudara mari di dalam setiap hidup saudara. Nah ini Bapak ini ya Bapak Ibu saudari ya Bapak Bang Ben, dia rindu sebenarnya ada di dalam komunitas Kristen. Makanya dia hadir di channel ini Bapak Ibu Saudari. Sebenarnya rindu untuk belajar tentang Tuhan Yesus. Makanya dia bergabung dalam komunitas Kristen. Dalam setiap kehidupannya kita berdoa supaya Roh Kudus menjamah setiap hatinya. Percaya kepada Yesus. Ya, karena bukan satu kebetulan kan ada orang tiba-tiba Tuhan hadirkan di channel ini Bapak Ibu Saudari. Walaupun tidak satu frekuensi. Tetapi biarlah Tuhan yang menjamah. Sehingga bisa menemukan jalan dan kebenaran dan hidup dalam setiap kehidupannya. Ya, Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan sebenarnya rindu. Ya, kan dia sebenarnya bisa bergabung dengan komunitas dalam satu frekuensinya. Tetapi ketika ada orang-orang yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu Saudari, ya biarlah Tuhan yang menjamah dalam setiap kehidupan kalian semua ya. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita, ya walaupun kita tidak satu frekuensi dalam setiap kehidupan kita dalam hal iman,
Mungkin saudara juga terberkati dengan nilai-nilai iman kekristenan yang Pastor Ndeso bagikan setiap harinya. Ya Pastor, maaf, ya nggak masalah. Ya kalau saudara punya kesibukan, saudara pakai headset sambil dengar nggak masalah Bapak Ibu Saudari. Itu justru menandakan kerinduan hati saudara. Kecuali maaf, saudara nggak punya kesibukan, lalu kemudian saudara sambil dengerin Pastor Ndeso, terus sambil cari kesibukan. Nah kecuali itu, yang is no problem sebenarnya Bapak Ibu Saudari. Tuhan tahu kok hati kita, ya. Saudara mau benar-benar fokus boleh. Saudara mau sambil karena saudara memang punya tugas tanggung jawab, is no problem. Tapi hatimu dan hatiku terus tertuju kepada Tuhan. Ya dalam setiap hidup saudara. Sampai di mana tadi? Ya sampai di situ ya Bapak Ibu Saudari. Jadi gunakan masa-masa di mana saudara ketika sedang sakit atau lelah untuk belajar bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Sama seperti anak panah ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara seperti ketarik ke belakang. Wah ketarik ke belakang. Ya seperti jalannya mundur Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika nanti sudah dilepaskan anak panah itu, dia akan melesat Bapak Ibu Saudari. Demikian juga dengan kehidupan kita. Gunakan masa-masa yang mungkin ada masa-masa saudara mengalami. Ya perlu ya saudara dan saya masa-masa kelambatan tanda kutip ya. Saudara kayak dilambatkan hidup saudara. Tetapi bukan sebenarnya kelambatan. Tapi supaya saudara tahu di masa-masa itu saudara bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Ya, saudara terus belajar merenungkan firman Tuhan lebih dalam setiap hidup saudara. Saudara saya percaya setiap hubungan, ya baik hubungan pacaran, hubungan pernikahan dalam setiap hidup saudara, akan ada yang namanya masa-masa di mana semua diproses, dimurnikan. Ya nanti saudara kelihatan suamimu belangnya, istrimu belangnya, pacarmu belangnya kelihatan Bapak Ibu Saudari. Tapi bagaimana kalian nanti yang melihat hal itu? Kalau lagi masa pacaran saudara bisa tinggalkan kalau saudara lihat belangnya nggak benar. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau dalam masa pacaran. Tapi kalau dalam masa pernikahan, sudah perkawinan, saudara nggak bisa tinggalkan. Ya Bapak Ibu Saudari, itu bedanya. Makanya orang-orang yang lagi pacaran, lihatlah bibit-bebet bobotnya. Lihat latar belakangnya dengan jelas. Semua orang ketika jatuh cinta, saudara semua ngomongnya baik di depan. Kelihatannya baik di depan, semua baik. Saya mau sampaikan, semua baik. Tetapi Bapak Ibu Saudari akan ada masa-masa di mana saudara diproses, semakin dimurnikan. Kalau saudara mengandalkan uang saudara, diproses nanti dari hal itu. Kalau saudara mengandalkan ketampanan saudara, diproses nanti dari ketampanan itu. Kalau saudara mengandalkan diri saudara, diproses dari hal itu. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo gunakan masa-masa di mana saudara sedang diproses itu. Untuk apa? Bergantung sepenuhnya kepada anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara ketika saudara berjalan dalam iman dan masih ada kabut-kabut di depan saudara. Yang ketiga kita belajar. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, belajarlah menerangi kabut dengan firman Tuhan. Terangi kabut itu dengan firman Tuhan dan penyertaannya. Mazmur 119 ayat 105. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 105. Ini seperti lagu ya. Firman-Mu itu ya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara, ayo terangi kabut dalam kehidupan kita semua dengan firman Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ingat baik-baik, firman itu sebagai pelita dan terang. Dalam Mazmur 119 ayat 105 yang tadi kita baca. Saudara, di dalam budaya kuno, ya pelita itu hanya menerangi beberapa langkah ke depan. Kalau saudara punya pelita, itu hanya menerangi beberapa langkah ke depan. Bukan seluruh perjalanan Bapak Ibu Saudari diterangi. Saudara, ini adalah analogi yang sempurna untuk iman di dalam kabut. Firman Tuhan itu tidak selalu menerangi seluruh masa depan Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup saudara. Tetapi firman Tuhan selalu cukup untuk menerangi langkah kita selanjutnya, langkah kita berikutnya dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, itulah fungsinya firman Tuhan. Walaupun dia tidak menerangi nanti sampai beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita masih belum jelas. Tetapi setidaknya firman Tuhan itu selalu cukup untuk menerangi setiap langkah-langkah saudara berikutnya.
Nanti sudah dilalui lagi hari itu, langkah berikutnya lagi. Sudah dilalui hari itu lagi, langkah berikutnya lagi. Itulah fungsinya firman Tuhan. Kita diarahkan untuk merenungkan firman Tuhan itu. Dan menyimpan setiap apa yang sudah kita renungkan di dalam hati kita semua. Saudara, agar apa? Agar itu menjadi sumber pencerahan di saat-saat musim yang gelap saudara lalui. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang, itu loh maksudnya. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo saudara. Pada bagian yang ketiga saudara diingatkan untuk menerangi kabut itu dengan firman dan penyertaan. Janji penyertaan ya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang Matius 28 ayat 20. Saudara, ada janji penyertaan dari Tuhan. Dia adalah Immanuel sebagai fondasi dari setiap kehidupan iman kita semua. Janji Tuhan yang paling konsisten sepanjang Alkitab bukanlah kemudahan, tetapi janji Tuhan yang paling konsisten sepanjang Alkitab adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Ada lagunya begitu Bapak Ibu Saudara. Pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Pokoknya seperti itulah lagunya ya. Ya Bapak Ibu Saudari, yang saya ngehin, yang saya ingat. Ada penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang paling konsisten. Di dalam setiap kehidupan saudara, bukan kemudahan-kemudahan. Saudara, itulah janji firman Tuhan, aku menyertai engkau. Di perjanjian baru pun juga sama. Ia bahkan menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Ya Bapak Ibu Saudari, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Allah yang tadinya transenden, yang jauh, menjadi Allah yang imanen, Allah yang dekat lewat salib Kristus. Bapak Ibu Saudari, dialah Allah yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kita semua. Inilah kebenaran yang menembus kabut. Bahkan kabut yang paling tebal sekalipun di dalam setiap hidup saudara, kita tidak pernah sendirian. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena dia Allah yang selalu menyertai kita semua. Saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 23, Daud dia sering hidup dalam kabut pelarian dari Saul, dari bahaya dalam setiap kehidupannya. Saudara, dia menulis Mazmur tentunya dengan penuh keyakinan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah akan goyah, sebab engkau besertaku. Amin Bapak Ibu Saudari. Daud itu sering dalam kabut pelarian, entah dari Saul, entah dari bahaya, tapi dia menulis Mazmur dengan keyakinan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Saudara, perhatikanlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan Daud. Dia mengatakan engkau besertaku, engkau besertaku. Saudara, kata engkau besertaku, itulah yang menerangi setiap lembah kekelaman dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, orang yang kau sayangi, orang yang kau kasihi, harta itu bisa datang dan pergi sesuka hati dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kalau ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, itulah yang paling berarti dalam setiap hidup kita semua. Itulah yang paling berarti. Kehadiran Tuhan, engkau besertaku dalam setiap hidup saudara. Bahkan di tengah-tengah bayang-bayang kematian pun saudara tidak takut. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, ada satu mungkin penonton Pastor Deso yang dulu setia, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saya coba chat kembali, Bapak Ibu Shalom, gimana kabarnya? Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudari apakah Bapak itu masih ada, Ibu itu masih ada atau tidak. Saya tidak pernah tahu ya, atau sudah dipanggil pulang, tetapi tidak ada jawaban, tidak ada balas. Bapak Ibu Saudari membalas. Ya, saya tidak pernah tahu apakah dia sudah dipanggil pulang atau dia masih ada dan lain sebagainya. Tetapi doa saya, saudara, walaupun
bayang-bayang kematian menghampiri setiap hidup saudara, kita tidak pernah takut. Karena kita tahu kita sudah belajar melatih kehadiran Tuhan setiap hari dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah kabut itu. Ya Bapak Ibu Saudari, jadi ingat, bukan kejelasan situasi yang kita butuhkan dalam hidup saudara dan saya. Bukan kejelasan atas setiap jawaban-jawaban doa dalam hidup saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, kehadirannya itulah yang menjadi terang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah ketidakjelasan situasi hidup Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Maka pemaknaan pada bagian yang ketiga ini, saudara sedang belajar ya, bagian ketiga, menerangi kabut dengan firman dan penyertaan Tuhan. Saudara, pemaknaan yang pertama yang bisa kita ambil dalam setiap hidup kita semua, kebenaran firman itu adalah realitas yang lebih nyata daripada realitas kabut di sekitar saudara dan saya. Iya, saudara, firman Tuhan itu adalah realitas yang lebih nyata, ya, daripada setiap realitas kabut di sekitar saudara dan saya. Dan kita memilih untuk berdiri di atas janji Tuhan yang tidak tergoyahkan. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, renungkanlah kebenaran itu sebagai realitas yang lebih nyata daripada realitas kabut dalam setiap hidup saudara di sekitarmu. Ini yang pertama pemaknaannya. Yang kedua, belajarlah bahwa penyertaan Tuhan itu mengubah pengalaman kita di dalam kabut itu. Saudara, lembah kelam bukan lagi tempat ketakutan. Lembah kelam bukan lagi tempat kita khawatir, cemas di dalam setiap hidup saudara. Tetapi lembah kelam sebagai tempat perjumpaan intim dengan gembala kita yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadikanlah setiap lembah-lembah kelam dalam hidup saudara sebagai tempat perjumpaan yang intim dengan gembala agungmu, yaitu Tuhanmu dan Tuhanku di dalam Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, dialah gembala kita yang baik. Dia tidak akan pernah menelantarkan kita semua. Mungkin saudara ada yang sedang berjalan di dalam lembah kelam. Tapi ingatlah, Pastor Deso ingatkan pada kesempatan hari ini, ayo alamilah perjumpaan intim dengan Tuhan. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun. Ya, dan biarlah penyertaan Tuhan itu mengubah setiap pengalaman-pengalaman kita semua di dalam kabut itu. Haleluya. Bapak Ibu, sekali lagi, seorang pilot pesawat terbang itu, ya, ketika melalui awan yang tebal, dari kokpit dia mungkin tidak bisa melihat tanah yang sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa melihat ya awan sekitarnya ataupun pemandangan yang jauh, ya, atau melihat tanah di bawahnya, Bapak Ibu Saudari. Ya. Tapi ketika dia tidak melihat itu semua, apakah dia panik? Ya, kalau pilot lewati awan yang tebal itu, Saudari, apakah mereka panik melewati hal itu semua? Tidak, mereka tidak panik. Mereka mempercayai instrumen di depannya, Bapak Ibu Saudari. Mungkin ada kompas di pesawat itu. Ya, instrumen di pesawat itu di bawah dashboard. Kalau di bawah mobil itu ada instrumen mobil. Ya, di bawah dashboard saudara mungkin ada kecepatan ini berapa kilometer. Terus bensinnya mau habis setengah atau full. Ya, Bapak Ibu Saudari, belum lagi waktunya. Nah, di pesawat juga ada instrumen seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudari, ada mungkin kompas, ada mungkin GPS yang memberitahu posisi mereka yang sebenarnya. Saudara, firman Tuhan dan janji penyertaannya itulah adalah instrumen dalam kokpit dalam kehidupan rohani kita semua. Saat mungkin emosi dan keadaan kita mau berkata kau tersesat, saudara, bacalah firman Tuhan dalam setiap hidup saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Ya, mungkin emosi-emosimu menjebakmu, mungkin kehidupan dosamu menjebakmu, sehingga bilang, oh nih kamu tersesat dalam hidup. Lihat tuh karakter lamamu muncul lagi. Lihat tuh manusia lamamu muncul lagi. Dan lain sebagainya. Saudara, ketika ada yang mengintimidasi seperti itu, mulailah baca kembali terus firman Tuhan. Oh enggak, firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku percaya Allahku tidak meninggalkanku. Percayalah pada instrumen-instrumen ilahi itu dalam setiap hidup saudara. Maka mari saudara dapat yang mengaplikasikan dalam setiap hidup saudara. Buatlah janji-janji ya untuk situasi kabutmu itu. Saat kebingungan melanda, cari dan tuliskan janji firman Tuhan ya, tentang ayat Alkitab, tentang pemeliharaankah, tentang tuntunan Tuhankah, tentang kesetiaan Tuhankah dalam setiap hidup saudara. Ayo temukan janji-janji Tuhan
dalam setiap situasi kabutmu. Ya, mungkin saudara lagi cemas, lagi bingung, lagi takut, lagi galau, lagi unhappy. Dalam setiap hidup saudara lagi nggak happy. Saudara carilah ayat-ayat Alkitab tentang pemeliharaan Tuhan, tentang tuntunan Tuhan, tentang kesetiaan Tuhan. Baca, renungkan itu, deklarasikan, ucapkan setiap waktu, ucapkan setiap hari. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo kita praktekkan kehadiran Tuhan dalam kesibukan kita, dalam kesendirian kita. Praktekkan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kesendirianmu, dia hadir di tengah-tengah kesibukanmu, dia pun juga hadir. Bicaralah kepada Tuhan seolah-olah dia sedang berjalan di sampingmu. Satu ketika waktu saya muda, saya ingat nih Bapak Ibu Saudari, pendeta saya pernah berkata seperti ini. Ya, saya pernah ngomong sama Tuhan. Ya seolah-olah dia ngomong sama Tuhan, maksudnya Bapak Ibu Saudari. Ya, dia sama mengilustrasikan sama seperti Daud ngomong sama Tuhan di sampingnya Bapak Ibu Saudari. Dan dia melatih itu di tengah malam ketika dia bangun pagi-pagi ketika dia bangun, dia seperti berbicara sama Tuhan. Tuhan, aku ini lagi galau begini mengenai pelayananku. Kira-kira gimana ya Tuhan? Seolah-olah dia berbicara bahwa Tuhan itu ada di sampingnya. Ya, dan ketika saya mendengar kesaksian itu saya terberkati. Bapak Ibu Saudari, memang Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tapi kita tidak pernah sadari, maka di dalam kesibukan saudara, dalam kesendirian saudara, berbicaralah kepada Tuhan. Seolah-olah dia sedang berjalan di sampingmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak mengerti ini. Aku tidak mengerti itu. Tapi aku percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Tuntunlah pikiranku. Tuntunlah pikiran-pikiranku ini ya Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Praktekkan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi nanti ketika kita nanti semua mati, masuk ke dalam kubur, dalam kehidupan kita semua. Karena saudara sudah belajar mempraktekkan apa yang disampaikan ini, saudara nggak kaget nanti. Ya, di dalam kubur sana saudara nggak kaget. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena saudara terbiasa untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini di mana? Oh ini gelap ya, oh ini begini ya. Tapi aku percaya Engkau juga ada di sini Tuhan. Engkau yang menjemputku. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo saudara, latihlah, praktekkan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup saudara. Jangan mengarungi setiap kabut itu sendirian dalam hidupmu. Ya, jangan mengarungi kabut itu sendirian. Ceritakanlah pergumulanmu kepada sahabatmu, kepada pemimpin rohanimu, tentunya sahabat yang dewasa dalam iman, Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ayo, Bapak Ibu, saya percaya ceritakanlah pergumulan-pergumulan kita kepada sahabat pemimpin rohani yang dapat mengingatkanmu akan kebenaran firman dan tentunya mendoakanmu. Saudara, mereka adalah perwujudan nyata dari penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Beberapa waktu belakangan ada ya jemaat-jemaat di channel Pastor Deso menghubungi kami secara pribadi, ya, hanya mau sharing, hanya mau curhat, ya. Kalau yang perempuan, yang wanita saya kasih ke istri saya untuk mendengarkan curhatannya, konseling bahasanya Bapak Ibu Saudari. Ya kitanya konselornya, mereka konselinya. Ya mereka rindu untuk menyatakan apapun yang disampaikan. Saya hanya bilang ke istri saya, dengarkan apa yang mau disampaikan. Ya itu nelfon Bapak Ibu Saudari. Sudah ada beberapa orang yang nelfon ke kami. Itu bisa berjam-jam. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi ada pelayanan lagi yang harus kami kerjakan. Selain saya pelayanan seperti ini, istri saya di malam hari. Tapi kemudian nanti ada jemaat-jemaat yang nelfon ke kami. Dan kami tidak keberatan. Kalau memang saudara pengen telepon, saudara tinggal minta saja nomor WA saya di inbox TikTok saya. Ya Bapak Ibu Saudari, tinggal minta saja kalau saudara memang rindu untuk sharing, curhat dan lain sebagainya. Ya, nanti yang pria ya sama saya, yang wanita sama istri saya. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi minimal saudara plong. Ya orang-orang yang menceritakan kisah hidupnya mereka itu, ketika kami mendengar, lalu kemudian kami memberikan masukan rohani, terus kemudian kami dengar, berikan lagi masukan rohani, dan terakhir kami mendoakan. Saudara, mereka itu plong. Selalu mereka ngomong gini, terima kasih ya Pak Pendeta, terima kasih Bu Pendeta. Kami plong. Ya di dalam setiap kehidupan hati kami. Ya Bapak Ibu Saudari, memang hidup itu seperti itu.
Kita perlu komunitas yang membangun. Kalau saudara merasa perlu untuk kontak kepada saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atau kepada channel Pastor Deso, kontaklah. Jangan ragu. Ya, kalau misalkan tidak terangkat, nanti kami yang akan telepon balik. Ya, jadi jangan langsung baper Bapak Ibu Saudari ya. Jangan langsung baper kalau tidak diangkat. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti kami yang akan call balik. Yang penting, Pastor bisa enggak? Ibu Gembala bisa enggak? Aku pengen kontak. Ya, temukan komunitas sebagai cermin penyertaan Tuhan. Kalau saudara terberkati dengan pelayanan ini, silahkan saudara seperti itu. Kalau saudara terberkati juga dengan pelayanan yang lain, kalau saudara rindu mereka juga menguatkan, bertumbuhlah dalam komunitas itu, dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, inilah yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, kita mungkin tidak pernah sepenuhnya terbebas dari kabut dalam hidup kita. Akan selalu ada ketidakpastian, akan selalu ada maksud saya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab dalam kehidupan kita semua. Dan mungkin ada juga jalan-jalan yang tampak masih samar di depan sana dalam hidup saudara dan saya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah memberi peta secara lengkap. Tetapi Dia sendirilah adalah tuntunannya dalam hidup kita semua. Ini yang paling penting. Walaupun tidak ada peta dalam hidup saudara, tetapi Dia sendiri sebagai guidance kita, sebagai tuntunan dalam hidup kita semua. Allah sendiri, Dia Immanuel bersama dengan saudara. Karena iman adalah memilih untuk memegang tangan Tuhan yang erat. Ya, kita memilih untuk memegang setiap tangan Tuhan erat-erat dalam kehidupan kita semua. Dan kita melangkah meskipun hanya melihat satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Mungkin kita hanya melihat beberapa langkah atau mungkin satu langkah ke depan dalam hidup kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak pernah memberi peta, tetapi Dia sendirilah adalah tuntunannya dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, kabut itu bukan musuh iman, tetapi tempat di mana saudara latihan di dalam setiap hidup saudara. Karena di sanalah iman kita dikuatkan. Di tengah-tengah kabut itu iman saudara dikuatkan, karakter saudara dibentuk, dan saudara bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin dimurnikan di tengah-tengah kabut kehidupanmu. Jadi jadikan kabut itu bukan musuh iman, tapi tempat latihan kita supaya saudara lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar, ya, saya simpulkan apa yang sudah kita pelajari. Kabut itu tidak dapat bertahan, ya, melawan terang firman dan penyertaan Tuhan, ya. Kabut itu tidak dapat bertahan melawan terang firman Tuhan dan penyertaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Jadi saat kita membenamkan diri kita dalam kebenaran, ya, kebenaran yang kita yakini dari Allah, dan kita menyadari kehadirannya yang nyata, maka damai sejahtera itu akan menjadi kompas kehidupan kita semua. Saudara, ayo. Jadi kalau nanti saudara menemukan diri kalian ada di dalam kabut, atau hari-hari ini mungkin saudara sedang berjalan di dalam kabut itu, entah itu kabut krisis, entah itu kabut kebingungan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, entah itu kabut penantian, jangan pernah berhenti, jangan berputus asa. Saudara melangkahlah dengan imanmu, bukan karena saudara melihat jalannya saja, tetapi karena kalian tahu, kalian mengenal bahwa ada sang sumber dalam setiap kehidupan saudara yang menyertai setiap perjalanan-perjalanan hidupmu. Saudara, kita percaya bukan kepada petanya, tetapi kita percaya kepada yang memberikan kita peta itu. Saudara, Dialah Allah yang Maha Tahu, Dialah Allah yang Maha Kasih, Dialah Allah sumber kehidupan kita semua. Percayalah bahwa di balik kabut itu, tangan Tuhan tetap memegang janjinya. Saudara, janjinya adalah iya dan amin. Dan rencananya untuk kita semua tetap sempurna. Berjalanlah dalam imanmu. Tuhan memberkati setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saudara kita berdoa dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui seringkali kami lebih menginginkan peta daripada menginginkan Engkau sendiri. Kami lebih menginginkan kejelasan
daripada menginginkan keintiman denganmu. Ampunilah kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan hari ini kami membawa semua kabut dalam hidup kami ke hadapan tahta kasih karunia-Mu. Mungkin ada yang takut akan masa depan mereka. Mungkin ada yang sedang bingung dalam setiap keputusan-keputusan mereka. Mungkin ada yang sedang bimbang. Mungkin juga sedang ada yang rasa pahit dari setiap luka-luka masa lalu mereka. Mungkin juga ada yang mengalami kabut kelelahan karena mereka terus berjalan tanpa melihat. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang berjalan di atas air. Engkaulah yang berdiri di tengah badai kehidupan kami. Maka kami menambatkan jiwa kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kabut yang paling gelap sekalipun, jadilah tiang awan. Jadilah tiang api bagi kami. Ketika kami tidak bisa melihat satu langkah ke depan, peganglah tangan kami erat-erat. Roh Kudus, penuhilah setiap hati kami semua di channel ini. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap akun demi akun, setiap hati yang menonton Tuhan. Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah terlambat dan Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Ajarlah kami berhenti untuk mencoba menerangi diri kami sendiri. Tuhan, ajar kami untuk berhenti mencoba menerangi setiap diri kami sendiri, menerangi setiap jalan-jalan kami sendiri. Sebaliknya ya Tuhan, biarlah kami semua dapat beristirahat dalam kebenaran, dalam keteduhan, bahwa Engkaulah terang kami semua. Dan di dalam terang-Mu kami melihat hidup kami boleh terus Tuhan Yesus memiliki terang yang sejati itu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan untuk selamanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, yang penuh dengan kuasa. Jadilah Tuhan atas setiap seluruh kehidupan kami. Atas di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang jalan kebenaran, Sang jalan kehidupan. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah ditabur. Dan biarlah firman-Mu itu boleh terus bertumbuh, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sungguh hamba-Mu bersyukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Saudara yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Ya, kalau saudara terberkati dalam setiap hidup saudara, saudara bisa menulis dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota Depok. Dari kota Depok, itu dari kota saudara, maksud saya dari kota masing-masingnya. Saudara bisa menulis. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih Bapak Ibu Saudari sudah share channel ini, sudah follow, sudah subscribe, sudah tonton YouTube Pastor Ndeso. Terima kasih. Saudara, kalau ketinggalan khotbah-khotbah saya, karena saudara ada kesibukan dalam hidup saudara, tontonlah khotbah-khotbah yang Pastor Ndeso sampaikan setiap harinya di channel YouTube Pastor Ndeso. Tontonlah Bapak Ibu Saudari, jadikanlah channel di YouTube Pastor Ndeso itu sebagai pembelajaran, tempat saudara berlatih, tempat saudara juga belajar mendengar suara Tuhan setiap harinya. Ya, kalau saudara nggak sempat pagi, nanti malam atau nanti siang atau sepanjang perjalanan saudara lagi macet-macetan mungkin sambil dengerin headset ya ke tempat kerjaan saudara atau pas pulang dari tempat pekerjaan, saudara bisa ya tonton terus channel YouTube Pastor Ndeso sebagai bagian yang tentunya terus mendewasakan kehidupan iman kita semua ya. Saudara, ini hanya salah satu yang Roh Kudus berikan tentunya ya, tentunya banyak instrumen untuk memberikan pertumbuhan iman dalam setiap hidup saudara. Karena saya yang menggawangi channel Pastor Ndeso, maka saya mengajak saudara untuk ayo belajarlah terus setia kepada Tuhan Yesus, tentunya lewat channel Pastor Ndeso. Bapak Ibu, saudara-saudari, terima kasih buat gift yang saudara sudah berikan, buat super chat, super thanks Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan yang saudara sudah berikan lewat channel Pastor Ndeso. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Ndeso lewat gift yang ada di platform masing-masingnya. Kalau di TikTok tuh namanya gift, saudara bisa top up di sana akun saudara. Kalau di YouTube juga ada namanya super chat, super thanks atau super apa gitu, satu lagi Bapak Ibu Saudari.
Nah saudara bisa berikan dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari jikalau saudara terberkati. Semua sifatnya sukarela. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang mendukung channel ini, yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya persembahan khusus untuk pembangunan gereja lewat channel Pastor Deso dan pembangunan TK ya, pembukaan TK maksud saya. Saudara, jadi persembahan khusus kita ditujukan untuk hal itu ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian terima kasih juga buat donasi, buat persembahan yang sudah saudara berikan, kolekte apapun namanya itu semua ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang saudara sudah berikan lewat persembahan-persembahan itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagi kalian semua yang rindu ya ikut terlibat mendukung pekerjaan Tuhan untuk menyebarkan kabar baik daripada Tuhan Yesus kepada generasi ini, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat bio profil saya ya di channel Pastor Deso. Nanti ada BCA atas nama istri saya Angelin, dan juga ada Social Bus. BCA itu diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di Indonesia ya. Kalau saudara orang-orang yang ada di Indonesia, gunakanlah bank BCA ataupun bank-bank Indonesia yang lain maksud saya Bapak Ibu Saudari, untuk saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu. Tapi kalau saudara ada di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Australia, saudara juga rindu, dan di tempat-tempat lainnya, saudara rindu untuk memberikan dukungan-dukungan menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso, saudara juga dapat memberikan dukungan-dukungan itu lewat Social Bus. Semuanya ada di profil atau bio profil TikTok saya. Ya, kalau di YouTube itu ada di deskripsi setiap video-video yang saya tampilkan ya. Video khotbah, bukan live-nya ya Bapak Ibu Saudara, tapi video khotbah yang saya tampilkan semua ada di deskripsi video-video yang saya tampilkan ya Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara dapat memberikan dukungan-dukungan itu ke sana. Saudara, ketika saudara mau memberikan dukungan-dukungan itu, sekali lagi semua sifatnya sukarela. Yang pertama, saudara milikilah, saudara sudah dikomando oleh pada Roh Kudus. Ya, ada gerakan hati, saudara sudah mendoakan apa yang saudara mau tabur dalam setiap hidup saudara, dalam setiap kehidupan kita semua ya. Jadi ada komando daripada Roh Kudus. Komando saudara bukan pendeta, bukan saya, bukan gereja. Komando saudara, saudara dan saya adalah Roh Kudus. Jadi dimanapun saudara menabur, pastikan saudara sudah mendoakan itu semua. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi sekali lagi tanya kepada Roh Kudus sebagai pusat komando kehidupan kita semua. Ya, apapun arah langkah hidupmu, termasuk berkat yang saudara perlu tabur, kemanapun itu minta tuntunan daripada Roh Kudus. Yang kedua, ketika saudara mau memberi persembahan-persembahan itu, saya mengingatkan saudara dan saya karena terberkati lewat channel Pastor Deso setiap harinya. Dan yang ketiga, karena saudara sedang berlatih bermurah hati. Saudara jangan terjebak sama orang-orang yang yang coba mendebatkan mengenai setiap persembahan-persembahan itu, apapun namanya. Kalau di channel ini saya mengajak kita semua persembahan-persembahan itu, apapun namanya, itu melatih kehidupanmu supaya kamu dan saya bermurah hati. Itu penting sekali saya ingatkan, supaya saudara jangan terjebak dalam perbedaan pendapat, tentunya dalam nama-nama persembahan. Ya, misalkan ada yang namanya persembahan persepuluhan, persembahan ini, persembahan itu. Jangan terjebak antara boleh atau tidak boleh. Tetapi ingatlah baik-baik, semua persembahan apapun itu melatih kita untuk bermurah hati. Itu saja Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi dapatin esensi daripada kenapa sih kita harus memberikan persembahan. Nah itu untuk mengajar saudara dan saya bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Saudara pengen mendebat tentang persepuluhan sama saya pun juga bisa menjawab. Ya Bapak Ibu Saudari. Pastor, tapi kata orang ini nggak boleh persepuluhan itu nggak ada lagi dan lain sebagainya. Misalkan, saudara, poin penting dari persepuluhan, ya ada satu suku yang tidak kebagian ya tanah pada saat itu, tidak mendapatkan bagian. 11 suku saudara-saudaranya mendapat, tapi satu suku tidak mendapat, yaitu Lewi. Ya Bapak Ibu Saudari. Dan Tuhan bilang, ayo perhatikan ya dengan 1/10 dari apa yang kamu sudah dapatkan dalam mengelola tanah itu. Ya berikan kepada suku Lewi itu. Saudara, inti daripada setiap persembahan persepuluhan itu supaya melatih 11 suku itu, ya Bapak Ibu Saudari, untuk care, untuk peduli, untuk bermurah hati kepada saudaranya yang tidak dapat kebagian itu. Saudaranya yang sudah bekerja di ladang Tuhan, ya di dalam setiap kehidupannya, supaya care terhadap itu.
Jadi semua persembahan itu sekali lagi itu melatih supaya saudara bermurah hati ya, dan supaya saudara bergantung bukan kepada uang tapi bergantung kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara. Hidup ini bukan tentang uang, tapi hidup ini tentang Tuhan yang memberikan segala sumber kebaikannya, ya, memberikan kebaikannya karena dialah sang sumber dalam setiap kehidupan kita semua. Dia yang akan membalaskan berbagai-bagai kebaikannya yang melimpah-limpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Ya, sekali lagi, ujung-ujung pelayanan channel Pastor Deso adalah supaya jiwa-jiwa bertobat. Ya, jadi kalau saudara belum memahami nilai-nilai ya dari setiap pelayanan ini, jangan berkomentar aneh-aneh. Tapi kalau saudara nggak percaya pun saya juga nggak masalah, Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara, oh pastor ujung-ujungnya persembahan, ujung-ujungnya persembahan. Semua gereja dimanapun ujung-ujungnya juga salah satunya persembahan. Ya, bukan kita motivasinya seperti itu, bukan Bapak Ibu Saudari. Lihatlah gereja mau kecil, gereja besar, nanti ada yang jalankan kolekte, ada yang taruhnya kolektenya di belakang, ada yang pakai kiris dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau memberi atau tidak itu kembali kepada saudara. Sama di channel ini. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara mau memberi atau tidak itu kembali di dalam channel ini. Saya sudah mengajar tentang kemarin beberapa waktu yang lalu, ya bagaimana kita pengen menuai tahun 2026 kalau kita tidak pernah menabur. Jadi jangan berharap kita menuai kalau kita tidak pernah menabur. Belajar ya, tonton dulu. Jangan saudara berkomentar dulu, tonton dulu pembelajarannya di YouTube saya. Nanti saudara baru berikan komentarnya. Sehingga saudara memahami secara lengkap apa maksud, makna ya dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan saat hari ini. Jadi bagaimana kita pengen menuai di tahun-tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Kalau kita sendiri tidak pernah belajar menabur dalam setiap kehidupan kita semua. Tonton dulu ya pembelajarannya di channel YouTube saya yang sebelumnya. Temukan pembelajaran itu Bapak Ibu Saudara. Dan itu bagus sekali buat kalian semua. Saudara terima kasih ya. Jadi kalau ada yang mau kontak-kontak, saudara mau minta nomor WA saya, saudara langsung saja inbox kepada Pastor Deso. Langsung saja inbox, Pastor, aku butuh dong nomor WA. Nanti kami akan tanya buat apa Ibu, buat apa Bapak, kenapa Bapak atau Ibu merindu untuk begini-gini dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau memang kita lihat memang perlu, kami akan berikan nomor-nomor itu kepada saudara-saudari yang mau call, mungkin mau kontak, mungkin pengen mendapatkan dukungan-dukungan dalam pelayanan, ya dalam ministry, mungkin rindu Pastor Deso khotbah di tempat saudara, mungkin juga Bapak Ibu Saudari saudara rindu ada konseling ya dalam pernikahan, ada yang mau menikah juga rindu untuk konseling pranikah, ada yang juga rindu mau dibaptis, ada yang mungkin saudara mengalami saudara-saudara yang mungkin lagi sakit di rumah sakit, yang sudah ada di ruang ICU, saudara rindu untuk kami mendoakan mereka ke sana. Saudara kontaklah ya, jangan ragu untuk mengkontak channel Pastor Deso. Itu nomor semuanya nomor Ibu Gembala Bapak Ibu Saudari ya. Jadi saya memastikan semua apapun yang saudara curhatkan itu aman Bapak Ibu Saudari. Sekalipun saya membawa ke dalam setiap khotbah-khotbah saya, saudara, saya tidak pernah membawa nama ya Bapak Ibu Saudari. Saya tidak membawa nama. Tetapi yang saya bawa adalah kisah. Jadi itu etika Bapak Ibu Saudari. Kita tidak menyebut nama tetapi itulah etika. Supaya saudara tahu belajar, oh ada ya kisah orang seperti ini, orang seperti itu, orang seperti Ono dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak menggunakan nama. Karena nanti kalau nama itu Bapak Ibu Saudari akan menyakiti hati orang yang pernah curhat, yang pernah sharing kepada saya. Jadi saya selalu Bapak Ibu Saudari memblurkan namanya, tetapi kisahnya itu menjadi kekuatan untuk pembelajaran dalam setiap kehidupan rohani kita semua ya. Jadi ayo saudara dukung selalu channel ini, jadilah rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudari, jangan lupa nanti malam jam 9 malam bergabung di channel Upper Room Glory namanya, jam 9 waktu Indonesia Barat ya, 9 malam Bapak Ibu Saudari. Ya itu saja yang saya bisa sampaikan. Di dalam setiap kehidupan kita semua nanti ya, kami juga merindukan adanya Zoom ya, Zoom yang kami mungkin adakan sebulan sekali. Saudara, kalau nanti kami adakan Zoom, saudara-saudari ini kasih oleh Tuhan ya, bagi kalian yang rindu mengikuti Zoom di channel Pastor Deso ya, karena di Zoom itu nanti akan ada feedback lebih enak ya. Saudara bisa testimoni, saudara bisa memberikan kesaksian, saudara bisa melihatkan wajah saudara, mungkin ada sesuatu yang saudara mau sharingkan juga boleh. Ya, nanti di Zoom itu nanti kita akan bangun Zoom di channel Pastor Deso. Ya, buat kalian yang rindu, saudara bisa inbox kepada kami, Pastor, kalau nanti ada Zoom-nya,
aku rindu ikut. Saudara bisa inbox ya. Jadi kami tahu siapa-siapa saja orang yang rindu untuk mengikuti Zoom. Ya Bapak Ibu Saudari yang sebulan sekali nanti kami adakan. Ya kemungkinan besar itu di hari Kamis malam. Ya waktu yang bisa kami pilih mungkin kemungkinan besar di Kamis malam. Itu hanya sebulan sekali, nggak setiap minggu. Ya itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah-salah kata harap dimaafkan. Pastor Deso juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau mungkin ada komentar-komentar yang tidak terbaca, membuat kehidupan saudara jadi bawa perasaan, jadi baper gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudari, minta maaf ya Bapak Ibu Saudari karena tadi saya harus fokus terhadap firman Tuhan yang saya bagikan. Jadi Bapak Ibu Saudari harap dimaklumi. Tetapi saya rindu supaya kebenaran-kebenaran firman Tuhan tertabur di hatimu dan kebenaran itu hidup di dalam setiap jiwamu. Saudara hidupi dalam setiap kehidupan saudara sehari demi sehari. Puji Tuhan. Saudara sekali lagi saya mohon undur diri. Salam dari saya Pastor Deso. Terima kasih loh yang sudah menulis bersih jiwa, menyegarkan dari Medan ini ada ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Nama channel pujiannya di channel Pastor Deso Pak Bu. Ya bukan namanya bukan Pastor Deso, namanya itu Upper Room Glory. Itu hanya di TikTok, kalau di YouTube nggak ada. Ya tapi hanya di TikTok Bapak Ibu Saudari karena di YouTube-nya belum ada nama itu. Ya tapi itu khusus buat pelayanan TikTok. Ya malam-malam Bapak Ibu Saudari bersama Ibu Gembala. Ya Bapak Ibu Saudari. Namanya Upper Room Glory. Saudara bisa follow di TikTok Bapak Ibu Saudari. Jadi setiap jam 9 malam ya saya akan berusaha hadir. Tapi kalau saya tidak bisa, istri saya yang akan menggawangi channel itu. Ya setiap harinya Bapak Ibu Saudari. Jam 9 malam. Itu lebih banyak berdoa, lebih banyak menyembah. Ya nanti dia akan ingetin firman Tuhan beberapa menit untuk saudara ya dikuatkan tentunya dalam setiap hidup saudara. Kalau saya ini kan ya tanda kutip ya Bapak Ibu Saudara karena saya belajar teologi ya. Jadi saya nggak boleh sembarangan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi juga boleh khotbah dari testimoni. Saya sudah sampaikan kepada istri saya. Kamu pun berkhotbah nggak apa-apa dari testimoni ya 5-10 menit untuk menguatkan setiap jemaat-jemaat. Itu pun juga bisa menjadi alat penginjilan untuk menguatkan jiwa-jiwa ya Bapak Ibu Saudari. Jadi antara saya sama istri saya pasti khotbahnya beda. Saya agak lebih panjang ya Bapak Ibu Saudari, dia mungkin lebih pendek tetapi tentunya sama-sama membangun kehidupan iman kita semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Saya dengan cara dan versi saya, beliau nanti Ibu Gembala dengan cara dan versi dia yang tentunya Roh Kudus reveal terus, ingatkan terus dalam setiap kehidupannya. Saudara terima kasih buat kehadiran kita semua. Terima kasih ya yang dari Depok, God bless you. Yang sudah hadir dari mana aja sih? Buat Bapak Ibu Saudari. Ya tadi dari mana aja tadi udah kelewatan jauh ya, maaf ya. Saudara udah kebanyakan ngomong nih, Pastor Deso. Yang dari NTT, thank you Kupang, Ibu Mesak, thank you ya yang sudah hadir. Thank you buat kalian semua dari mana lagi? Dari Surabaya, dari Kalideres, God bless you. Dari Kaliurang ini Jogja, Bu Verite, God bless you ya, thank you. Ya dari Sulawesi Utara, ya Bu Novita, God bless you ya teman-teman semua. Ini dari mana-mana Bapak Ibu Saudara, kalau saya bacakan semuanya banyak. Dari Jakarta Timur, dari Jogja, dari Jakarta lagi, dari Jogja, dari Demak, ya dari Bintulu, Sarawak. Orang Sarawak juga banyak ya Bapak Ibu Saudara ya, Bu Vi. Ya tadi Bu Agnes Simba juga orang Sarawak ya, Bu Vi juga orang Sarawak ya. Sama-sama orang Sarawak ya. God bless you ya. Jadi kalau Sarawak itu bahasanya apa? Melayu ya. Bahasa Melayu ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di Sarawak bahasanya Melayu juga kan ya. Sama-sama orang Melayu kita semua, sama-sama ya orang-orang Melayu, maksudnya bahasa Melayu Bapak Ibu Saudari. Ya dari Tangerang, dari Bekasi, God bless you. Dari Singapura, Ibu Sarali, ini sama kayak Bu Indri Suta dari Singapura. Ya Bu Foni dari Jakarta, God bless you ya. Teman-teman semua dari Manado, Bu Fatmawati, God bless you. Dari Surabaya, ya Bu Widya Eti, Pak Supri, Jakarta Timur, dari Gombong, dari Kabanjahe, dari Makassar, Kota Kediri, dari Nganjuk, Sumba, Blitar, dari Sarawak lagi, dari Jogja. Nah Sarawak lagi ada 3 orang nih berarti. Mem Noralin dari Sarawak, God bless you ya. Buning, ya terus dari mana lagi? Dari Banyuwangi, Bu Ira Puspita, God bless you. Dari Ambon, Gladiol Shop ya. Dari Bogor, Bu Kei Mitsuo, God bless you. Dari Denpasar, Bali, dari Kapuk, Ibu Achen Lim, Bu Esther Meliana dari Surabaya, Bu Yesti dari Malaysia, ya dari Jepara, Bu Eni, ya dari Jakarta Utara, Bu Yuliana, God bless you Ibu, ya biar terus dalam pemeliharaan Tuhan Ibu dan keluarga ya. Bu Agnes Simba juga sama,
God bless you Pak Supri, Bu Rosalina Parlindungan, semua. Ya dari Pangkalan Bun Jawa Tengah. Semua ya teman-teman semua ya. Kalau tidak terbaca maaf. Jadi saudara saya langsung saya dari Cilengsi ya DND ya ini DND ini yang di Cilengsi sonoan dikit ya. DND ini ya. God bless you yang bisa dilewati ya. God bless you ya. Salam sama Bapak ya Ibu. Salam sama anak-anaknya ya. Sama si Dev. Sama siapa lagi satu lagi. Ya satu anak Pastor Deso lupa maaf ya. God bless you ya. Tuhan Yesus memberkati ya buat kalian semua. Semangat selalu buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya ikuti selalu channel Pastor Deso. Ya bergerejalah setiap minggu Bapak Ibu Saudara secara offline. Kalau tidak bisa secara offline, secara online saudara datang di channel Pastor Deso setiap hari. Kita bergereja setiap hari. Ya kalau saudara masih kurang gereja hari Minggu, inilah gereja setiap hari di channel Pastor Deso. Ya Gladiol Shop Pastor, nama channel yang malam apa? Namanya Upper Room Glory. Upper Room APPER terus ROOM Upper Room. Terus Glory GLORY Glory. Ya Upper Room Glory. Saudara bisa follow channel itu nanti supaya di reminder sama handphone saudara masing-masing, di notif. Ya betul nih, Gladiol Shop betul. Ya saya sematkan. Ini nama channelnya itu, Upper Room Glory. Nah saudara, ya saudara bisa tulis di search TikTok lalu kemudian temukan Upper Room Glory. Ya saudara lihat dulu nanti video-videonya siapa. Kalau video-videonya istri saya, Ibu Gembala kan udah tahu wajahnya ya. Ada wajah saya juga tuh lagi main keyboard. Kalau di feed TikToknya Bapak Ibu Saudari saya juga bisa, ada juga saya di sana Bapak Ibu Saudari ya. Jadi mudah-mudahan di channel itu pun kita lebih banyak memuji, menyembah, berdoa. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Aku minta. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa tuh aku minta kawin kontrak dari Kebumen. Maksudnya apa? Ya terima kasih sebelumnya. Puji Tuhan. Thank you ya JJS Channel. God bless you ya teman-teman semua juga yang di sini. Thank you yang sudah hadir. Saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari dukung selalu pelayanan Pastor Deso dengan ketulusan dalam hidup saudara ya. Jadilah rekan sekerja Allah sesuai dengan bagian kita masing-masing. Kalau saudara rindu terus mendukung, jadilah bagian untuk ya pekerjaan ya berita Injil Bapak Ibu Saudari, supaya pekerjaan berita Injil ini boleh terus tersiar sampai ujung-ujung bumi, khususnya lewat channel Pastor Deso. Saudara terima kasih buat kita semua. Salam dari saya. Selamat pagi. Good morning buat kita.